Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa adada man ta'allama wa 'allama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Tabaraka wa taala. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau, sebanyak orang yang belajar agama dan juga mengajarkan. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, jamaah Masjid Utsman bin Affan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab kita yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, di mana kitabnya yaitu Muharramat istihana biha katsirun minan nas. Dan adapun pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang an-namimah. Tentang apa? An-namimah. Apa itu an-namimah kemarin? Mengadu domba. Nah, adapun pertemuan kita dalam kesempatan kali ini kita masuk kepada al-iqla'u ala buyutin nasi duna idni. Al-iqla'u yaitu artinya apa? Mengintip atau melirik, ya. Yang diliriknya apa? Ala buyutin nasi duna idni, yaitu rumah orang duna idin, yang dilakukannya itu tanpa izin, ya. Jadi pembahasan kita adalah mengintip isi rumah orang lain tanpa izin, atau kalau dia mau
apa namanya, bertamu. Sebelum dia bertamu, dia lihat dulu jendelanya. Pergi dia ke jendela. Habis itu lari dia lagi ke pintu, ketok. Entah dia mengucapkan salam atau tidak, ya. Nah, inilah ya salah satu yang dianggap remeh, dan itu kebanyakan manusia. Baik dia menyadari atau tidak menyadari bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. 6. Islam melarang keras ya melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Di mana rumah itu adalah salah satu tempat privasi seseorang. Yang privasi itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Makanya Islam membuat aturan dan bertujuan agar terjaganya kehormatan dan aurat daripada penghuni rumah tersebut. Makanya Islam mengajarkan kepada kita itu tentang adab, bukan adab makan dan minum, bukan adab apalagi buang air kecil, ya, masuk kamar mandi. Tetapi di sini adab dalam bertamu. Sebelum kita bertamu, kita memiliki adab. Bukan saja orang yang dia itu ya menjamu tamu, tetapi orang yang ingin bertamu juga memiliki adab. Inilah Islam. Ya, inilah Islam. Sehingga ketika kita ingin bertamu, kita jangan mendadak, jangan tiba-tiba, ya, sehingga orang yang di dalam rumah kebingungan. Terkadang orang itu belum siap atau lagi sibuk, kan? Tiba-tiba tamu ini datang mendadak, tidak ada konfirmasi. Dan alhamdulillah zaman sekarang ini itu kita sudah memiliki handphone. Jadi sebelum kita bertamu, kita telepon atau kita WA. Kita konfirmasi dulu kalau kita itu ingin bertemu dengannya. Kalau tiba-tiba datang, apalagi sampai nyelonong, ya, ngintip, ya, itu kalau dicolok matanya itu pun nggak apa-apa, ya. Nah, jadi Islam mengajarkan kita tentang adab. 6. Melihat atau mengintip ini, ya, isi rumah orang lain, atau kita sudah sampai di rumahnya, tapi kita mau tahu isi kamarnya, melirik mata, ya, atau gorden agak naik sedikit, mau lihat dapurnya seperti apa, agak melungu di kepala. Nah, ini tidak boleh, ya. Dia berusaha untuk mengetahui isi dalam rumah. Ternyata di situ ada istrinya sedang tidak pakai kaos kaki, ya kan, atau pakaian syar'i sehingga betisnya terlihat. Nah, jadi ini nggak boleh. Jadi kalau kita bertamu, duduk manis saja, jangan banyak celena-celeno, melihat kiri ke kanan. Ya, ini adalah salah satu yang diharamkan dan pelakunya mendapatkan dosa. Itu sepele enggak? Hal yang remeh, tetapi itu adalah perkara yang diharamkan. Bahkan, ya,
di luar daripada hukum syariat Islam, hukum negara kita, ya, konsekuensi daripada orang yang dia itu mengintip atau memasuki rumah orang tanpa izin, maka dia kena jerat dengan pasal hukum 167 KUHP, ya, di mana dia memasuki rumah pekarangan orang tanpa izin. Ini secara negara, ya, secara negara Republik Indonesia. Ada di situ konsekuensinya, yaitu dipenjarakan maksimal 9 bulan. Kalau dia di situ ada merusak atau memberikan ancaman kepada pemilik rumah, maka itu akan bertambah nilainya lagi, ya, pidana ancamannya bertambah dan meningkat. Nggak mungkin 9 bulan, mungkin lebih dari itu lagi. Nah, inilah, ya, konsekuensi ketika kita melanggar syariat Islam. Dua, di dalam syariat Islam kita mendapatkan, ya, dosa. Di dalam negara Republik Indonesia kita mendapatkan ancaman penjara maksimal 9 bulan. Makanya kan, kalau kita punya rumah, agar tamu nanti yang datang itu tidak melanggar syariat itu, kita beri kemudahan baginya. Buat kayak bentuk stiker. Ditulis di situ stiker itu, tulisannya mohon maaf, tunggu sebentar dan sabar. Jangan memandang ke depan pintu. Tolong meminggir ke kiri atau ke kanan, atau menghadap membelakangi pintu sampai kami membuka pintu dan juga mengucapkan salam. Ini adalah merupakan dakwah, memberikan ilmu kepada tamu yang hendak dia bertamu ke rumah kita. Karena kan kita punya istri, belum tentu istri kita siap, ya. Jadi dia harus nunggu sabar sampai, ya, istri kita atau anak-anak kita yang perempuan, mereka itu menutupi aurat. Kalau kita yang punya anak kecil, mungkin rumahnya berantakan, ya kan, amburadul rumahnya. Nah, jadi tentu terkadang kita itu malu kalau datang tamu yang dia tiba-tiba mendadak. Baik, Syekh Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, beliau mendatangkan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Nur, ya, ayat 27 hingga 29. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian. Berarti kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah dan menyelonong, dia masuk kategori maling, ya. Allah saja sudah melarang, ya, Allah saja sudah melarang, berarti ada konsekuensinya. Siap-siap digebuki masyarakat, warga. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, hingga dia meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Maka jika kalian tidak menemui salah seorang di dalamnya, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian itu masuk, hatta yu'dzana lakum, hingga kalian itu mendapatkan izin. Wa in qila lakum irji'u farji'u, kalau dikatakan kepada kalian itu kembalilah kalian, pulanglah kalian, maka hendaklah kalian pun pulang. Nanti jangan kalau datang udah mendadak nih, ya assalamualaikum, digedornya pintu kan, assalamualaikum gitu, udah 3 kali. Datang yang punya rumah kesel banget nih kan, ini orang siang-siang bolong mau istirahat, mau qailulah, datang pula dia mendadak, nggak ada kabar, pulang kamu. Terus besok cerita dia ke teman-teman, saya ketemu ke rumah Ustadz Irsyad tuh kan, dia jam 12 datang, padahal di situ mau sholat zuhur. Harusnya kan dia keluar sekalian sholat zuhur ke masjid apa. Dia nggak mau, diusirnya. Pulang kamu, pulang. Oh, masa kayak gitu seorang Ustadz? Mulailah dia menggibah, mulailah dia menamimah, mengadu domba. Ya, jadi kalau kita harus punya aturan. Nanti kalau di rumah itu harus buat aturan kepada istri dan anak-anak. Hari ini jam ini gak ada tamu yang datang. Kalau ada tamu yang datang, usir. Kecuali apa? Sofi, ya, atau apa? Itu Shopee, JNT kan, lain parcel, dia ngirim barang, kadang mendadak tuh, menelpon. Ya itu gimana harus kita layani, karena kita ya udah mesan barang, berarti kita siap-siap untuk menerima barang tersebut. Nah, karena dia bukan mau bertamu, tetapi dia mau menolong kita sebenarnya. Barang yang kita tunggu-tunggu kapan datang. Di saat kita lagi tertidur, tiba-tiba datang pula Shopee gitu ya. Nah, jadi ada ya, lihat kondisi dan keadaan. Ingat ya, jadi kalau kita nanti bertamu kemudian kita diusir oleh penghuni rumah, jangan sakit hati, jangan langsung kita menggibah, jangan kita langsung namimah, mengadu domba atau fitnah. Ya, huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim, kata Allah. Itu lebih baik ya bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi si pemilik rumah mungkin nggak tahu apa tujuan kalian, tetapi Allah mengetahui. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Jadi tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluan kalian. Maksudnya kalau kita masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah itu ada orang, ya, dan itu disediakan, dilayani, ya, dan untuk kita diam duduk di rumah itu, maka itu tidak ada dosa bagi kita. Tetapi kalau tidak ada penghuninya, tiba-tiba masuk, maka itu
berdosa. Naam. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Artinya apa yang kalian nampakkan, Allah mengetahui. Apa yang kalian sembunyikan juga Allah mengetahui. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Baik. Maka ini adalah bentuk daripada etika syariat yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, yang dimana itu etikanya adalah dalam meminta izin masuk ke dalam rumah orang lain untuk keperluan. Dan Allah menegaskan bahwa tidak boleh memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin kepada pemilik rumah dan juga memberikan salam kepada pemilik rumah tersebut. Karena seseorang hendak memasuki rumah lain itu, dia dianjurkan untuk meminta izin, dan itu diberikan syarat meminta izinnya itu sebanyak berapa? Sebanyak berapa? Hah? 3 kali. Ada syaratnya juga minta izin, bukan hanya sembarangan aja ya, tetapi sebanyak 3 kali. Ya, kalau mau izin maka dia boleh masuk. Dia boleh masuk ke dalam rumah itu. Kalau tidak dapat diizinkan, maka dia hendaklah pergi. Ya, hendaklah dia pergi. Sebagaimana ada sebuah kisah yang seorang sahabat yang bernama Abu Musa. Beliau pernah meminta izin untuk masuk ke rumah Khalifah Abu Bakar. Yang dia pernah ingin masuk ke rumah Khalifah Abu Bakar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab tidak mengizinkan. Ya, lalu dia pun kembali. Ya, kembali. Padahal dia meminta izin. Ya, meminta izin sebanyak 3 kali. Tetapi Umar bin Khattab tidak mengizinkan. Lalu Umar bin Khattab pun berkata, bukankah aku tadi ini mendengar suara Abdullah ibn Qais, yaitu siapa? Abu Musa. Jadi Abu Musa ini namanya siapa? Abdullah ibn Qais. Dan dia meminta izin untuk masuk. Lantas Umar bin Khattab pun beliau memberikan izin. Ya, dia berikan izin untuk masuk Abu Musa. Dan mereka pun mencari. Ya, dicarinya siapa? Abu Musa. Namun Abu Musa sudah pergi. Setelah itu Abu Musa kembali. Kemana dia kembali? Ya, kembali kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada Musa, mengapa kamu pergi? Kata gitu kan. Abu Musa menjawab, saya telah meminta izin masuk itu menemuimu sebanyak 3 kali, tetapi masih belum juga kamu izinkan. Kemudian Abu Musa pun memberikan
ungkapan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyansarif." Apabila seseorang itu di antara kalian ada yang meminta izin sebanyak 3 kali, lalu masih juga belum diizinkan, maka hendaklah ia kembali. Artinya pergi. Nah, ini diamalkan siapa? Abu Musa. Karena dia menyadari bahwasanya dia sudah memberikan salam sebanyak 3 kali, tetapi Umar bin Khattab masih diam saja, ya, tidak menjawab panggilan daripada Abu Musa. Maka Umar pun berkata, ya, Umar berkata, kenapa dia berkata kepada Abu Musa? Karena dia kurang puas. Masa iya Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian? Kalau tidak dapat izin salah satu di antara kalian 3 kali untuk masuk ke dalam rumah, maka pergilah. Penasaran Umar, apa benar ini adalah sabda dari Nabi SAW? Umar bin Khattab mengatakan, Abu Musa, datangkan kepadaku bukti kalau memang benar-benar Nabi SAW mengatakan hal itu. Kalau tidak, maka aku akan memukul kamu. Ya, kenapa? Kalau seandainya itu tidak benar, Abu Musa dipukul karena dia berdusta. Inilah di zamannya para sahabat. Kalau dibilang Abu Musa dengan Umar bin Khattab sama-sama sahabat dekat, tetapi karena Umar bin Khattab ini adalah seorang pemimpin, Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya orang-orang mukmin, maka dia memiliki kekuasaan. Kalau rakyatnya melakukan dosa, melakukan kesalahan, ya, kemudian Abu Musa pun pergi, ya, menemui ada sekelompok orang-orang Ansor. Lalu dia menceritakan kepada mereka apa yang telah dikatakan oleh Khalifah Umar. Mereka pun menjawab, sekelompok dari orang-orang Ansor, tidak ada yang dapat menjadi saksi bagimu kecuali hanya orang-orang kecil di antara kami. Jadi itu benar, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza sta'dzana ahadukum thalathan fala yu'dzana lahu falyansarif. Ini benar, ya, yang menjadi saksinya orang-orang Ansor. Maka Abu Musa pun pergi, ya, pergi dan ditemani oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, di mana dia menemui Umar bin Khattab, lalu menceritakan hal tersebut kepada Umar. Maka Umar pun berkata, hadis itu terlupakan olehku karena aku sibuk dengan perniagaanku yang ada di pasar-pasar. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab saja dia lupa, tetapi seorang sahabat Abu Musa, ya, dia tidak lupa dengan
permintaan dari Umar bin Khattab. Nah, inilah ya ungkapan ya bahasa, artinya yang diambil dari sabda Nabi SAW itu ketika di zaman itu tidak mudah seperti di zaman kita sekarang ini. Bukan hadis dibilang hadis. Hadis dhaif disampaikan inilah adalah hadis. Ya. Tetapi di zamannya para sahabat dan ketika itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, ini dengan betul-betul selektif, dicari kesahihan. Ya, dicari kesahihan. Nah, azan? Udah azan atau belum? Berapa menit lagi? 7. Nah, kemudian Imam Ahmad mengatakan, dan dia menceritakan kepada kami, ya, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami Umar dari Sabit, dari Anas atau lainnya, bahwa Nabi SAW meminta izin untuk menemui Sa'id ibnu Ubadah. Maka Nabi SAW pun mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Sa'ad menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Tetapi jawaban itu tidak terdengar oleh Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW datang menemui Sa'ad ibnu Ubadah, Nabi SAW mengucapkan salam, dan salamnya Nabi SAW dijawab oleh Sa'ad bin Ubadah. Namun Sa'ad bin Ubadah di situ menjawab salamnya Nabi SAW dengan pelan. Ya, sehingga Nabi SAW tidak mendengar. Sampai 3 kali Nabi SAW mengucapkan. Dan begitu juga sahabat Sa'ad bin Ubadah juga mengucapkan salam itu 3 kali, membalas salamnya. Tetapi Nabi SAW tidak terdengar. Ternyata ada alasannya. Apa yang membuat Sa'ad bin Ubadah itu dia mengucapkan salam dengan pelan, agar dia mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan itu ketika Nabi SAW pergi, nampak oleh Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah pun lari mengejar Nabi SAW. Dan dia pun membawa Nabi SAW untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan Nabi SAW pun disuguhkan makanan dan juga diberikan di situ anggur. Ya, jadi kita kalau menyambut tamu, kalau mau sunnah yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah, berarti kita juga harus beli anggur. Berapa sekilo? 50.000 ya. Tetapi kita mendapatkan pahala. Itulah dia al-jaza min jinsil amal. Ya, pahala balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau hanya air putih aja disuguhkan, ya kan, segitu juga nanti dapatnya. Tapi kalau anggur, ya, bahkan anggur itu pun ya yang diberikan kepada Nabi SAW bukan anggur yang baru dibeli di pasar, tetapi anggur yang sudah difermentasikan, yang dia kering, kayak kismis mungkin ya. Nah, itulah dia. Itu kan enak rasanya, ya kan? Nah, di situ ada perjuangan Sa'ad bin Ubadah untuk mengelola anggur tersebut,
sehingga di situ dia mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan pahala. Ya. Nah, setelah selesai makan, Nabi SAW ini, beliau pun mengatakan akala ta'amakumul abraz, abrar, ya, orang-orang yang baiklah telah makan makanan kalian. Subhanallah, orang-orang yang baik telah makan makanan kalian. Bahagia sekali sahabat ini ketika dia bisa menyuguhkan makanan, kemudian dipuji oleh Nabi SAW dengan ungkapan akala ta'amakumul abrar. Ya, orang-orang yang baik itu telah makan makanan kalian. Wassallat alaikumul malaika, dan para malaikat pun mendoakan kalian. Siapa yang nggak ingin didoakan malaikat? Artinya kalau kita punya tamu, ternyata ini adalah jalan pintu di mana kita itu ternyata didoakan oleh malaikat. Jangan pula nanti datang tamu, kamu terus pun yang datang, nanti kasih lagi, keluarkan makanan, ya, bosan. Nanti pas apa? Siapa? Si fulan. Dia lagi, Bung. Jangan seperti itu, ya. Tapi diusahakan dilayani, ya. Kalau bisa seperti tadi, Sa'ad bin Ubadah tadi melayani Nabi SAW, sehingga mendapatkan nilai ibadah. Kan disebutkan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim wa'ifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Jangan tahu hadisnya aja nanti kita, ya, sering diucapkan oleh ustaz, hafal hadisnya, paham, tapi ketika datang tamu dia tidak mau menyambut tamunya. Akan boleh juga diusir, ya kan? Boleh juga diusir, pergi kamu nggak saya undang, ngapain? Jangan pula itu pilihannya, kan ada pilihan, dijamu atau diusir. Lihat kondisi keadaan kita, ternyata ekonomi kita lagi seret, mau beli anggur susah katanya, nggak ada buah-buahan, ngantuk juga katanya, lagi malas nih, siap-siap udahlah, usir aja lah dalam hati, ya kan? Udah pergi kamu nggak saya undang. Nah, jangan seperti itu. Kan ada hadis tadi, kalau kita mau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus muliakan tamu. Nah, ya, adzan. Fadol, silakan adzan dulu.
Nah, kembali kita melanjutkan. Maka Nabi SAW tadi yang menyebutkan bahwasanya orang-orang yang baik telah makan makanan kalian, yaitu makanan siapa? Sa'ad bin Ubadah, dan para malaikat pun mendoakan. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan wa aftara indakumus shaim. Kemudian orang-orang yang berpuasa pun juga telah berbuka di rumah kalian. Subhanallah. Ya. Bahagia sekali siapa? Sa'ad bin Ubadah ketika itu. Kemudian Abu Dawud dan Imam Nasai telah meriwayatkan melalui hadis Abu Amr al-Auza'i, ia pernah mendengar Yahya ibnu Abu Kasir mengatakan, di mana menceritakan kepadaku tentang Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Sa'ad ibnu Zurarah dari Qais ibnu Sa'ad ibnu Ubadah, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkunjung kepada rumah mereka. Beliau SAW pun mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah menjawab dengan suara yang lembut, Waalaikumsalam warahmatullah. Dan Nabi SAW pun mengulangnya hingga tiga kali. Dan Sa'ad bin Ubadah juga mengulangnya dengan 3 kali. Kemudian Sa'ad bin Ubadah pun mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar salam, ya, dan aku menjawab setiap salam dengan suara yang lembut dan pelan. Dan itu alasan aku agar engkau banyak mendoakan keselamatan bagiku.
bagi kami yang ada di rumah. Maka Rasulullah SAW pun kembali bersama Sa'ad, dan Sa'ad pun memerintahkan agar disediakan air untuk mandi. Ya, Nabi SAW meminta kepada Sa'ad bin Ubadah, yaitu air untuk mandi. Kemudian Sa'ad pun menyediakan air dan juga menyediakan baju khamisah. Subhanallah. Ini seorang sahabat yang bernama siapa? Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah pun memerintahkan ya kepada istrinya agar disediakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan baju khamisah itu yang sudah dilumuri dengan minyak za'faron, bukan za'faron Indonesia. Kalau za'faron Indonesia kebanyakan itu disalahgunakan untuk perdukunan, kayak gaharu, ya. Tetapi kalau ini minyak za'faron dan gaharu, ya, itu dipergunakan bagaimana untuk nantinya melayani para tamu. Bahkan para Saudi Arabia dan Timur Tengah sana, mereka mencari minyak gaharu, kayu gaharu, yang mungkin di negara kita ini kayu itu tidak bernilai harganya, ya. Tetapi kalau mereka menemukan kayu itu di Indonesia, itu berlipat-lipat. Kalau kita di Indonesia mungkin belinya 8 juta, kita jualnya bisa 60 juta atau 80 juta. Itu mereka rela belinya, karena mereka nanti akan kedatangan tamu yang istimewa. Sehingga minyak gaharu atau gaharu tadi ini mereka simpan baik-baik tempatnya dan rapi. Padahal hanya bentuk kayu kalau dibilang kan, tetapi dia memiliki aroma terapi, dan yang mereka anggap itu adalah minyak wangi surga. 6. Maka Nabi SAW pun memakai pakaian khamisah tadi, ya, sudah dia pakai. Kemudian Nabi SAW pun mengangkat tangannya ke atas dan mengadahkan, dan dia berdoa, ya Allahumma ja'al salataka wa rahmataka ala ali Sa'ad bin Ubadah. Subhanallah. Khusus doa Nabi SAW kepada Sa'ad bin Ubadah, ya, dimana Nabi SAW mendoakan, ya Allah, limpahkanlah ampunan dan rahmatmu kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Masya Allah. Inilah, ya, doa khusus yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Sa'ad bin Ubadah dan keluarganya. Siapa yang tidak menginginkan itu? Tentu kita menginginkan itu. Bagaimana kita sekarang ingin mendapatkannya? Padahal Nabi SAW tidak ada di hadapan kita. Dengan mengimaninya, dengan mengamalkan apa yang diamalkan oleh Sa'ad bin Ubadah. Kalau kita punya teman, kalau kita punya guru yang kita yakin bahwasanya guru kita itu memang benar-benar thiqah, multazim, yang baik, yang tidak ada memiliki kesalahan secara zahir, yang tidak nampak dengan mata kita, maka muliakanlah dia. Tapi
Tapi di luar itu yang tidak kita ketahui, dapat kabar-kabar Ustadz si fulan ini itu dihilangkan, ya, dihilangkan. Yang mana kita berusaha mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah. Subhanallah. Inilah ya yang dilakukan oleh seorang sahabat bin Ubadah. Nah, kemudian ada sebuah hadis. Karena kita tadi berbicara tentang al-itla'u ala buyuti ghairu buyutan biduna idzin, ya, karena kita di situ pembahasan tentang ya mengintip ya isi dalam rumah orang tanpa izin. Maka di situ ada konsekuensinya. Ya. Apa konsekuensinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau anna imra'an ittala'a 'alaika bighairi idnin fakhadafatu bihasatin. Kalaulah seandainya ada seseorang yang dia itu mengintipmu dan dia itu tidak izin kepadamu, lalu kamu lempar dengan batu kerikil, ya, lempar dengan batu kerikil. Fataqata 'ainahu, kemudian matanya pun ya buta, ya, kemudian matanya buta. Maka 'alaika min junah, maka kamu tidak ada dosa, maka kamu tidak ada dosa. Siapa yang sanggup seperti itu? Hah? Ini siapa yang mengatakan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita datang tamu yang memang tamu itu nggak diundang, kemudian mendadak, kemudian ngintip-ngintip pula ada gini kan? Ngintip dia, penasaran dia kan? Ambil itu tongkat atau kayu, cucukkan matanya ke dalam pintu itu, kemudian buta dia, maka tidak ada dosa. Maka 'alaika min juah, ya, nggak ada dosa bagi kamu. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan. Lantas apakah Nabi SAW itu kejam? Tidak. Karena Nabi SAW sudah memberikan isyarat, ya, sudah memberikan isyarat kalau mau bertamu jangan mengintip dan berikan salam 3 kali. Setelah itu kalau tidak ada jawaban, maka pulang kembali. Ya, jangan diteruskan Assalamualaikum gitu kan, karena dia mungkin istrinya mau lahiran mendadak, dia pun terus digedornya sampai 100 kali biar dia itu yakin. Atau dia punya hutang, kan, dia memang harus mau bayar juga malam itu, dia gedor sebanyak sampai orang yang di dalam rumah pun terbangun. Ya, tiba-tiba dia punya anak kecil, dengar bunyi ketokan pintu, Assalamualaikum, terbangun, nangis, akhirnya mengganggu, ya. Ya, ada etika. Makanya Islam mengajarkan etika kepada kita untuk menjaga adab bertamu. Nah, maka itu ya yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian Imam Ahmad mengatakan dan menceritakan kepada kami, ya, Ibnu Juraij menceritakan juga kepada Amr ibnu Abu Sufyan. Amr ibnu Abu Sufyan pernah menceritakan kepadanya bahwa Ibnu Hanbal pernah menceritakan kepadanya
Safwan ibn Umayyah menyuruhku pergi ke Labak, Cidayah, dan Dagabis. Di masa itu adalah penaklukan kota Makkah. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di puncak lembah. Lalu aku masuk untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengucapkan salam, tanpa mengucapkan izin. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan, "Irji', kembalilah kamu, ya, ulanglah. Fakul assalamualaikum, dan ucapkanlah assalamualaikum. A'adkhul." Setelah kita mengucapkan assalamualaikum dan sudah dijawab, maka apa lagi yang kita katakan? A'adkhul, apakah boleh aku masuk? Jangan udah dijawab waalaikumsalam, masuk dia langsung. Tapi kita katakan lagi a'adkhul, bolehkah aku masuk? Nah, maka itu terjadinya ketika Safwan ibn Umayyah masuk Islam. Nah, kemudian Syekh Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, beliau juga mendatangkan sebuah hadis dari riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan bahwa meminta izin adalah karena khawatir melihat aurat pemilik rumah, ya. Dan di mana Nabi SAW menyebutkan innama ju'ila isti'dzan min ajlil basar. Sesungguhnya meminta izin itu diberlakukan karena pandangan, ya, karena pandangan. Jadi hadis ini ya berlakunya seseorang itu masuk ke dalam rumah meminta izin itu karena ada pandangan. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, yang haddatsana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Haddatsana Sufyan qala Az-Zuhri, dan telah menceritakan kepada kami Sufyan Az-Zuhri berkata, hafidtuhu kama annaka hahuna, aku telah menjaganya sebagaimana dirimu di sini. An Sahal bin Sa'id qala itta'a rajulun min juhrin fi hujarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midran yahukku bihi ra'sahu. Dari Sahal bin Sa'id, dia berkata seorang laki-laki pernah melongokkan matanya. Ya, melongokkan itu apa? Menjanguk, ya, mengintip lah istilahnya, ya, mengintip, ya, kepalanya itu salah satu ke kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada bersamanya itu apa? Sisir. Ya, ada bersama Nabi SAW itu sisir. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, "Lau a'lamu annaka tanzuru la ta'tu bi fi ainik." Jadi kalaulah seandainya aku itu tahu kalau kamu itu tadi mengelolok, mengintip aku akan colok kedua matamu. Nabi SAW mengatakan itu. Padahal Nabi SAW orang yang paling lembut, ya, yang dia itu menerima kekurangan daripada sahabatnya. Tetapi Nabi SAW juga tegas dalam hal adab, ya, dalam hal adab. Nah,
Jadi kata Nabi SAW, innama ju'ila istidza min ajlil basar. Sesungguhnya izin itu diberlakukan karena ada pandangan. Jadi kita harus meminta izin ketika kita ingin masuk ke dalam rumah seseorang. Izinnya itu apa? Mengucapkan salam sebanyak tiga kali. Kalau seandainya itu tidak ada jawaban, maka hendaklah pergi pulang. Jangan dipaksa, ya, sampai orang itu keluar dari rumahnya. Ya, ini adalah bentuk daripada istihana biha katsirun minan nas, yang dimana manusia itu banyak meremehkan hal tersebut. Naam, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita dari adab menjaga pandangan dan memandang rumah orang lain tanpa izin. Nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.